Halo Sobat YouTube, kembali lagi di channel Mrs. Anita 17. Terima kasih ya udah tonton channel ini sampai akhir. Jangan sampai di skip ya, semoga sehat selalu dan murah rezeki. Nah, kali ini aku akan membawakan alur cerita Big Hero 6. Film memperlihatkan sebuah kota masa depan bernama San Francisco. Hiduplah dua orang kakak beradik penggila teknologi. Sang adik bernama Hiro Hamada dan kakaknya bernama Tadashi Hamada. Mereka diasuh oleh bibi mereka bernama Bibi Cass. Hiro adalah anak yang jenius. Dia menamatkan SMA di usia 13 tahun. Namun kegilaannya pada robot justru membawa Hiro ke pertandingan-pertandingan robot ilegal jalanan. Dia bahkan berani bertaruh untuk robot Megabotnya. Di babak awal, Megabot Hiro kalah. Namun siapa sangka, di babak kedua Megabot menghabisi robot Little Yama. Merasa tidak terima dengan kalahannya, Yama mengambil Megabot milik Hiro dan menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Hiro. Beruntung kakak Hiro Tadashi datang menyelamatkannya, serta Megabot Hiro yang akhirnya kembali pada pemiliknya. Tapi sayang, di ujung sana ada 3 mobil patroli yang menghadang jalan mereka. Akhirnya mereka semua dipenjarakan, tak terkecuali Hiro dan Tadashi. Karena sebetulnya pertarungan robot ilegal itu dilarang. Untungnya Bibi Cass segera datang. Hiro yang masih di bawah umur bisa dibebaskan serta Tadashi yang tidak terbukti bersalah. Tadashi menyarankan Hiro untuk masuk ke universitasnya. Tapi Hiro menyangkal, kenapa aku harus mempelajari sesuatu yang sudah aku kuasai, katanya. Bagi Hiro, kampus itu adalah sekumpulan orang-orang kutu buku. Tadashi melemparkan helm ke Hiro, yang tanpa disadari membawanya ke kampus Tadashi. Sampai di universitas, mereka berhenti di sebuah laboratorium robotik. Hiro yang protes kalau harusnya kakaknya mengantarnya ke pertandingan robot, bukan ke kampus. Tapi kakaknya bilang ada barang yang mau diambil karena tertinggal di laboratorium. Tapi justru di sana Hiro dibuat terpukau dengan semua kecanggihan yang dibuat oleh teman-teman Tadashi. Ada Wasabi, Gogo, Honey Lemon, dan Fred. Pada intinya mereka semua adalah penggila teknologi, sama halnya dengan Hiro. Sampai di ruang pribadi, Tadashi menaruh lakban di tangan Hiro dan mencabutnya keras-keras. Seketika, Hiro mengerang kesakitan. Baymax, si robot pendamping kesehatan buatan Tadashi, menjadi aktif. Baymax adalah robot yang aktif jika ada yang kesakitan. Terbuat dari serat karbon yang sangat halus, sehingga sangat aman kalau dipeluk. Empuk seperti marshmallow. Bahkan, keakuratan dalam medis pun nyaris 99% karena Tadashi memasukkan lebih dari 10.000 prosedur medis yang dimasukkan ke dalam microchip di dada sebelah kiri Baymax. Dia hanya akan mengecil dan nonaktif apabila pasien mengatakan, "Aku puas dengan perawatanmu." Tak berselang lama, Robert Callahan datang dan memuji Megabot buatan Hiro. Hiro baru menyadari bahwa Callahan adalah pencipta robotik yang terkenal. Hiro akhirnya tertarik masuk ke universitas. Tadashi mengatakan bahwa syarat satu-satunya Hiro bisa diterima adalah dengan mengikuti pameran robotik yang dibuka secara umum. Dan robot yang diciptakannya harus gila dan menarik. Hiro langsung tertarik untuk mencobanya. Sempat putus asa karena nggak dapat ide, akhirnya Megabotnya lah yang jadi sumber inspirasinya. Hari H pun tiba. Giliran Hiro untuk mempresentasikan robot buatannya. Dia menunjukkan teknologi Megrobot yang bisa berubah bentuk hanya dengan pemancar neuro yang dipakai di kepalanya. Jutaan mikrobot itu bisa menjadi apapun sesuai dengan imajinasinya. Para hadirin yang di sana semua dibuat terpukau dengan robot buatan Hiro. Bahkan Bibi Cass, teman-teman Tadashi, semua menyerukan semangat untuk Hiro. Seorang CEO dari perusahaan Crytek memuji penemuan Hiro, bahkan bersedia mensponsori pengembangan mikrobot milik Hiro. Namun, niat Cray dicegah oleh Callahan. Cray yang merasa tawarannya ditolak itu segera pergi. Namun Tadashi yang menyadari bahwa ada satu mikrobot yang dibawa oleh Cray segera memintanya kembali. Dalam kesempatan ini, Callahan memberikan sepucuk surat untuk Hiro yang berisikan surat beasiswa untuk Hiro. Bibi Cass merasa sangat bangga kepada kedua ponakannya itu dan mentraktir makan-makan untuk mereka. Tadashi mengucapkan selamat kepada Hiro atas presentasinya dan prestasinya. Tiba-tiba terdengar suara alarm kebakaran dari gedung utama. Semua orang berhamburan keluar. Seseorang mengatakan bahwa Callahan masih di dalam. Tadashi tergerak untuk menyelamatkan Callahan. Namun Hiro memohon untuk tidak melakukannya. Tadashi tetap tidak menghiraukan perkataan adiknya dan lari meninggalkan topinya yang jatuh di depan Hiro. Namun naasnya,
Gedung laboratorium robotik itu meledak dan dilalap api bersama dengan Tadashi dan Callahan. Tak disangka, Tadashi pergi secepat itu. Teman-teman Tadashi semua menghadiri pemakamannya, bahkan turut menghibur Baby Cash. Semuanya merasa kehilangan, tak terkecuali si adik yaitu Hiro. Masa-masa bergabung Hiro hanya mengunci diri di kamar. Tidak mau keluar rumah, tidak berselera makan, hanya diam diri di kamar. Sampai-sampai dia melewatkan batas waktu pendaftaran universitas. Baby Cash telah berulang kali mengingatkan untuk melakukan registrasi, karena kampus baru saja menelponnya untuk memperpanjang masa registrasinya. Ketika Hiro mengambil surat dari universitas dan hendak membuangnya, tidak sengaja dia menjatuhkan bagian dari Megabot dan mengenai kakinya. Hiro mengerang kesakitan, yang seketika Baymax menjadi aktif. Kemudian Baymax mulai menganalisa sakitnya. Namun si Hiro mengatakan itu tidak sakit dan malah jatuh nyungsep di tepi kasur. Dari sana, dia justru menemukan sesuatu bergerak-gerak dari jaketnya. Ternyata itu adalah microbot miliknya. Hiro curiga harusnya microbot ini sudah tidak aktif, tapi kenapa masih bergerak-gerak? Mungkin rusak, itu pikirnya. Baymax mulai menganalisa robot kecil itu dan bertanya, apakah jika aku bantu menemukan sisanya akan menyembuhkan kegalauanmu? Tentu saja, jawab Hiro. Namun Hiro sebenarnya tidak menggubris dengan pertanyaan Baymax. Ketika Hiro mulai menyadari maksud dari perkataan Baymax, itu sudah terlambat. Baymax sudah meninggalkan kamar Hiro, melewati restoran Baby Cash dan menyeberang jalan. Hiro yang kaget spontan lari mengejar Baymax. Baby Cash yang menyadari Hiro sudah mulai bangkit dari kesedihannya. Saking senangnya, dia berjanji akan membuatkannya ayam pedas untuk nanti malam. Bagian microbot itu mengarah ke sebuah bangunan tua. Hiro yang penasaran mulai masuk ke sana. Dia kaget sekali melihat microbotnya menjadi beranak pinak banyak sekali di dalam tub besar. Tiba-tiba microbot itu bergerak dan menyerang mereka. Beruntung Hiro dan Baymax lolos, walaupun badan Baymax harus ditambal di mana-mana gara-gara nyangkut di jendela waktu lari dari gedung tadi. Sampai di kantor polisi, Hiro lantas melaporkan kejadian barusan. Tapi apalah daya, si Hiro ini kan masih kecil, jadi masih dianggap anak kecil yang banyak imajinasi. Ditambah lagi baterai Baymax juga habis. Ya udah, Hiro harus susah payah membawa Baymax sampai ke rumah. Pas sampai di rumah, berulang kali Baymax memanggil nama Tadashi. Dia menanyakan kenapa pemiliknya, si Tadashi ini tidak pulang-pulang. Hiro menjelaskan bahwa Tadashi sudah meninggal di insiden kebakaran waktu itu. Bicara soal kebakaran, Hiro jadi teringat apakah insiden kebakaran itu hanya rekayasa yang dibuat untuk menutupi niat jahat seseorang yang sebetulnya ingin mencuri microbot-microbotnya. Dia menghubungkan dengan adanya microbot di bangunan tua itu tadi, karena ini berkaitan dengan nyawa kakaknya. Akhirnya, Hiro mengupgrade Baymax menjadi robot petarung dengan memasukkan memori karate di dalam chipnya, dengan harapan dapat menangkap pelaku pembunuh Tadashi. Mereka kini siap bertarung dan kembali ke bangunan tua. Ketika Hiro bersiap menangkap penjahatnya, ternyata bangunan itu sudah kosong, nggak ada apa-apa, serta microbot yang lainnya. Akhirnya, Hiro memutuskan mengikuti kemana arah microbot itu bergerak. Bagian microbot ini tiba-tiba melompat hilang di kabut malam. Dari sana, muncullah sesosok yang memakai jubah berwarna hitam dan bertopeng, dan ada simbol burung merah di mesinnya, sambil mengendalikan microbot. Hiro dan Baymax bersembunyi, berharap bisa mengintai siapa manusia bertopeng itu. Tapi keempat sahabatnya tiba-tiba datang di waktu yang tidak tepat. Keberadaan Hiro dan teman-temannya akhirnya membuat manusia bertopeng itu marah dan menyerang ke arah mereka dengan melemparkan kontainer dengan microbotnya. Untungnya Baymax bisa mencegah. Tapi akhirnya Baymax dilemparkan juga sampai ke atas mobil saat mereka melarikan diri. Setelah selamat dari kejaran pria bertopeng, akhirnya mereka berhenti dan bersembunyi di dalam rumah Fred yang megahnya bak istana. Di sana Hiro dan teman-temannya langsung mencari cara untuk mengungkap siapa dalang di balik topeng itu. Hiro mengingat simbol burung merah, namun tidak ada satupun dari mereka yang mengenali simbol tersebut. Petunjuk dari Fred yang mengarah pada Cray, seorang pengusaha kaya yang sempat ingin sekali memiliki microbot buatan Hiro, menjadi dugaan sementara. Dengan bantuan pemindaian medis dari Baymax, Hiro mendapat ide untuk mengupgrade dirinya, Baymax dan teman-temannya. Dan inilah kekuatan mereka.
Honey Lemon dengan kekuatan kristal pembeku, Gogo dengan roda suspensi elektromagnetik, Wasabi dengan laser induksi plasma, Fred si monster kadal penyembur api, Baymax dengan kostum baja merah penghancurnya, serta dilengkapi sayap yang bisa terbang. Setelah itu Baymax dan Hiro pergi ke suatu tempat untuk memindai satu kota di San Francisco dengan super sensor yang telah dilengkapi pada Baymax. Sensor itu kemudian mencocokkan catatan kesehatan untuk manusia bertopeng dan menunjuk pada satu tempat di pulau terpencil. Karena sudah menemukan kecocokan, Hiro dan teman-temannya segera terbang menuju pulau tersebut. Sampai di sana mereka menemukan sebuah video di layar TV besar beserta logo burung merah yang ternyata isinya adalah kebenaran di balik dalang ini semua. Yang mana logo burung merah ini adalah proyek bernama Silent Sparrow, teknologi teleportasi yang dikembangkan oleh Crytek. Awalnya portal teleportasi berhasil memindahkan sebuah topi, namun ujungnya adalah seorang gadis bernama Abigail yang sedang melakukan teleportasi. Tapi di tengah-tengah prosesnya, pelindung medan magnet tidak bekerja dengan baik, bahkan mengalami kerusakan dan hancur. Dan Abigail pun akhirnya menghilang. Sampai detik itu pemerintah akhirnya menutup eksperimen Cray. Mereka berasumsi dari kejadian inilah Cray mencuri microbot milik Hiro untuk mencuri mesinnya. Tiba-tiba, baja seberat beberapa ton nyaris menghantam mereka. Tapi Baymax berhasil melindungi teman-temannya. Juga kekuatan microbot tadi kembali menghantam si Baymax ini. Mereka bersatu untuk mengambil topeng manusia misterius itu. Yang mana topeng ini berisikan pemancar neuro agar manusia bertopeng itu tidak bisa mengendalikan microbot-microbotnya. Satu persatu dari mereka menyerang dari berbagai sisi. Tibalah Hiro akhirnya berhasil melakukan serangan dan berhasil merebut topeng itu. Ternyata itu bukanlah Cray, melainkan Profesor Callahan. Nyatanya saat kebakaran waktu itu dia melindungi dirinya dan melarikan diri dengan microbot buatan Hiro. Mendengar bahwa kematian Tadashi bukan urusannya dan akibat kesalahannya sendiri, Hiro terbakar amarahnya dan menyetel Baymax menjadi robot penghancur untuk membunuh Callahan. Semua teman-teman Hiro menghentikan tindakan Baymax dan berhasil memasukkan chipnya kembali, tapi Callahan sudah terlanjur kabur. Teman-temannya mengingatkan bahwa tujuan mereka bukan untuk membunuh Callahan, tapi hanya mengambil topengnya. Diketahui super sensor Baymax ternyata error, maka Hiro segera membawanya dan mengupgrade sistemnya kembali. Namun Hiro tidak mengizinkan Baymax kembali menjadi robot pendamping lagi, karena dirinya sebenarnya masih diselimuti amarah. Dia hanya ingin memburu Callahan dengan robot power Baymax. Tapi Baymax menyadarkan Hiro bahwa Tadashi tidak menciptakannya untuk membunuh manusia. Kemudian Baymax memprogram dirinya menunjukkan video Tadashi yang telah berulang kali gagal melakukan pengembangan robot Baymax. Kemudian Hiro sadar bahwa Tadashi menciptakan Baymax untuk menyelamatkan banyak umat manusia. Tak berselang lama teman-teman Hiro pun datang. Mereka pun memeluk Hiro dan mengerti perasaan Hiro dan berjanji selalu ada untuk Hiro. Honey Lemon menunjukkan video yang berisikan informasi bahwa Callahan dan Abigail yang hilang adalah berstatuskan ayah dan putri kandung. Ini sudah jelas merupakan aksi balas dendam Callahan pada Cray. Keesokan harinya, ketika Cray sedang melakukan presentasi di perusahaannya, Callahan datang menyerang kantor perusahaan Cray. Hiro dan teman-temannya datang untuk menghentikan Callahan. Namun Callahan tidak menggubrisnya, karena yang dia inginkan hanyalah putrinya kembali. Namun serangan demi serangan yang Callahan lakukan dapat dihentikan dengan kekuatan superhero mereka. Hiro berniat menghancurkan microbotnya karena itulah satu-satunya cara untuk menghentikan Callahan. Namun saat topeng pemancar neuro itu sudah dimusnahkan, portal teleportasi tetap menghisap benda-benda di sekitarnya. Tiba-tiba, Baymax memindai adanya manusia berjenis kelamin perempuan di dalam portal itu, yang tidak lain adalah Abigail. Hiro dan Baymax lalu masuk ke dalam portal teleportasi itu untuk menyelamatkan Abigail. Setelah masuk dalam portal dan melewati gelombang elektromagnet, mereka akhirnya menemukan sebuah pesawat berisi Abigail yang dalam keadaan tidak sadar. Ketika Baymax dan Hiro akan membawa Abigail keluar portal, tiba-tiba ada puing berat yang menghantam Baymax. Namun sayang, hantaman yang begitu keras itu merusak roket Baymax. Keadaan yang tidak memungkinkan membawa Baymax karena bebannya akan terlalu berat. Kini, satu-satunya jalan agar Abigail dan Hiro selamat adalah dengan menggunakan lengan roket Baymax. Hiro tidak mau keluar tanpanya. Namun Baymax berjanji akan selalu bersama Hiro. Pada akhirnya, Baymax harus mengorbankan dirinya. Sebelum teleportasi meledak, Hiro telah berhasil membawa Abigail dengan selamat dan telah sadarkan diri.
Namun sayangnya Bapak Galehen harus dipenjarakan. Hiro pun memulai kehidupan barunya sebagai mahasiswa di Institut Robotik. Tanpa sadar, lengan Baymax ini meninggalkan chip milik Tadashi. Endingnya, Baymax hidup lagi, alias itu duplikat dari Baymax yang diremake sama si Hiro menggunakan chip dari Tadashi. Film pun selesai. Nafas lur. Ya wes begitu, tetap jaga kesehatan. Makasih ya udah kumpul bareng di sini bersama Mrs. Anita 17. Sampai ketemu lagi. See you, bye bye.